Selamat malam jemaat Tuhan, senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian melalui renungan malam saat ini, edisi Rabu 22 Juli 2020. Kita awali dengan mendengarkan satu pujian. Firman Tuhan akan kita baca dan dengarkan bersama. Mari kita mohon kekuatan di dalam doa.
Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami meyakini bahwa Engkau Allah yang terus mengasihi kami. Engkau hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kami, bahkan Engkau terus menjaga keberadaan kami. Mulai dari pagi hingga saat ini, Tuhan terus hadir menuntun dan memberkati kami. Dan sebelum kami beristirahat, kami datang menghadap hadirat Tuhan, rindu mendengarkan suara Tuhan, yang saat ini kami akan baca melalui firman kebenaran. Kuasa Roh Kudus kiranya menolong dan menuntun kami untuk menghayati kebenaran firman, dan biarlah firman-Mu terus menjadi penuntun kehidupan kami. Berfirmanlah, sesungguhnya kami bersedia mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepadamu Bapa di surga. Amin. Kitab Mazmur pasal 136, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya keluar ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kembali menyapa kita bersama dalam renungan malam saat ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan menjadikan firman ini sebagai penuntun dalam menjalani kehidupan yang ada. Bersama kita akan hayati bagian firman Tuhan ini dalam tuntunan tema yang disiapkan melalui renungan harian gereja Toraja, Laut Teberau. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ketika kita mendengarkan kata Laut Teberau, tentu ingatan kita tentang perjalanan kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, di dalamnya Allah menuntun dan menyertai mereka. Sekalipun saat itu Raja Firaun yang terus-menerus memburu orang Israel, dan bagaimana cara Tuhan menolong mereka dalam melewati Laut Teberau. Yang jika logika berpikir manusia, itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Itu sesuatu hal yang tidak akan pernah terjadi. Laut yang luas terbelah dua, dan umat Allah dalam hal ini bangsa Israel melewatinya. Apa yang bisa kita lihat bersama Bapak Ibu saudara-saudara dalam peristiwa ini? Yaitulah bahwa kebesaran Tuhan sungguh dinyatakan kepada umatnya. Pertolongan Tuhan sungguh nyata bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Pertolongan Tuhan dinyatakan bagi mereka yang mengandalkan kuasa-Nya. Nah, hal inilah yang disaksikan oleh pemazmur dalam pembacaan kita. Bagaimana melihat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan penggambaran Laut Teberau ini Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita memaknai dalam kehidupan kita, mau mengatakan bahwa seberat bagaimanapun pergumulan yang diperhadapkan kepada kita,
persoalan yang kita hadapi, sesungguhnya Tuhan sanggup menolong kita. Pergumulan yang berat dan yang hebat sekalipun terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya Allah mampu menolong keberadaan hidup kita. Nah, perenungan di sini ialah, adakah kita percaya dengan sungguh akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan ini? Ya, mungkin itu yang sering menjadi sebuah kekhawatiran dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak sanggup, kita tidak mampu keluar dari pergumulan yang ada karena kita tidak percaya dengan sungguh akan kasih setia Tuhan. Dan ketika kita melihat bagaimana keberadaan umat Israel pada saat itu dituntun dan dipeliharakan oleh Tuhan menghadapi beratnya medan kehidupan yang ada, yakni harus melewati laut Teberau, tetapi di dalamnya mereka menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan yang dinyatakan. Nah, sekiranya hal ini juga menjadi sesuatu hal yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Ia hadir dengan caranya sendiri, bukan seperti yang kita pikirkan, tetapi ia hadir dengan cara Tuhan sendiri. Ya, mungkin saat itu ketika bangsa Israel mau berhadapan dengan lautan yang luas, ya mereka ketakutan bagaimana caranya mau menyeberang dengan laut yang luas seperti ini, sementara di belakang kita musuh. Artinya bahwa tinggal sesaat saja kematian akan menjemput. Mereka tidak memikirkan bahwa pasti saja Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menolong. Dan ternyata bahwa Tuhan mengenal, Tuhan mengetahui apa yang mereka butuhkan. Dan yang mereka butuhkan saat itu ialah bagaimana menghadapi tantangan berat yang ada di depan mereka, yaitu laut Teberau. Cara Tuhan saat itu dalam pembacaan kita pada saat ini jelas bahwa kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan. Sehingga layaklah dan patutlah jika dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak pernah meragukan kasih setianya. Di tengah pergumulan kita bersama, jangan pernah meragukan kasih setianya dalam hidup ini. Karena kita percaya bahwa Ia akan terus bekerja tepat pada waktunya. Roh Kudus menyempurnakan firman-Nya dalam hati kita, dan kita semua diberkati untuk tidak meragukan kasih Tuhan dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau terus hadir menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyapa kami bersama pada malam hari ini, yang mengingatkan kami bahwa bagaimanapun tantangan yang kami hadapi, seperti yang dialami oleh bangsa Israel, sesungguhnya Tuhan punya cara, Tuhan pasti punya waktu yang tepat untuk menolong. Dan luar biasa bahwa umat dapat terhindar dari kejaran musuh yang akan membinasakan mereka. Jika hal ini kami renungkan dalam kehidupan kami, pun kami menyadari bahwa di depan kami ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang terjadi. Namun ajarkan kami untuk tidak meragukan kuasa-Mu dan terus percaya akan kasih-Mu, bahwa Engkau akan bekerja tepat pada waktunya dalam hidup ini. Kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan akan terus dinyatakan bagi kami semua. Sehingga di balik berbagai pergumulan yang terjadi, tangan Tuhan yang penuh kasih akan menguatkan kami. Bahkan untuk mereka yang terus merindukan kesembuhan dalam hidup ini karena keadaan mereka lemah, Tuhan kiranya menyatakan itu. Untuk mereka yang terus merindukan penghiburan dari Tuhan, biarlah Tuhan menghibur. Untuk mereka yang merindukan topangan dari Tuhan dengan adanya beban kehidupan yang semakin berat, biarlah Tuhan terus menopang mereka. Dan juga kami berdoa kepadamu untuk berbagai sukacita yang kami alami,
Biarlah kami terus mendasarkan sukacita itu di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa itu hanya mungkin terjadi karena belas kasihan Tuhan. Berkati pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Sejumlah hal yang mungkin kami lakukan, biarlah kiranya Tuhan berkenan di dalamnya. Kami sadar Tuhan bahwa kami ini hanyalah bejana tanah liat. Tidak ada kemampuan, tidak ada kesempurnaan dalam diri kami. Selain kami memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan akan menyempurnakan segala yang kami lakukan, pelayanan yang kami nyatakan. Dan kiranya semua itu menjadi sukacita bagi umat-Mu dan mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dimuliakan. Kami akan beristirahat malam ini Tuhan. Engkau menjaga dan menuntun kami, menjauhkan dari hal-hal yang akan mengganggu istirahat kami. Kiranya esok pagi hari baru, hidup baru kembali kami jelang bersama dengan Tuhan. Dan kami diperkenankan untuk menjalani aktivitas sebagaimana Tuhan anugerahkan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dengarkan kami yang datang berseru. Semua bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita saat ini. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati.